Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yawm naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syari'ah wa ma'ana min darsi fiqhin nisa min kitabi فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام للشيخ دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية. والآن نحن سنتعلم عما يتعلق بمتفرقات في الحضر والإباحة. Jadi kita akan membahas tentang permasalahan yang masih pembahasannya merupakan masih perdebatan di antara boleh atau tidaknya, ya. Yang pertama, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhhib barakata 'ilmihi minna. Ya, pelajaran yang pertama yang masih sering dibicarakan adalah ta'limur rijal lin nisa. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki mengajar seorang perempuan, misalkan ada syekh mengajar akhwat gitu ya. Soal yaqulu as-sa'il, di sini penanya menanyakan yajma'u asy-syekhul masjid 'indana an-nisa fi kulli yawmi arbi'a ba'da sholatil asri fi qatil masjid yaqa 'alaihinna durusan dinahu wa waqa'a i'tiradu 'alaihi. Ya, jadi di sini kasusnya ada misalkan syekh yang sering mengimami masjid dan segala macam, dia melakukan halaqah atau mengajarkan kepada para perempuan di hari Rabu, ada majelisnya sendiri di setelah sholat asar misalkan di dalam masjid itu. Kemudian di sini ada pertentangan dengan qaulun Nabi, ma min rajulin ikhtala bi imra'atin illa yakunu thalithahuma syaitan. Ya, jadi barang siapa seorang laki-laki bersama seorang perempuan, maka tidak lain yang ketiganya adalah syaitan. Wa aidan fahada syekh, kemudian di sini juga syekhnya itu memberikan jalan kepada wanita-wanita untuk misalkan membuka halaqah di masjid, tapi di masjid ini pintunya hanya satu pintu yang bisa dimasuki dan keluar oleh laki-laki dan wanita tersebut pintunya sama, maka takut terjadi ikhtilat atau misalkan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ketika akan masuk atau keluar masjid, terutama ketika sholat Jumat. Bagaimana ini hukumnya? Apakah yang dilakukan oleh syekh ini benar atau tidak? Wal jawab adzahir min ahadits Rasulullah SAW annal mar'ah la tumna'il masajid, ya. Dijawab di sini dulu bahwa apa dasar hukum seorang wanita ke masjid itu boleh atau tidak. Pada dasarnya Rasulullah SAW tidak melarang seorang wanita untuk pergi ke masjid, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Umar, ya, la tamna'u ima Allahi masajidallah, janganlah kamu mencegah wanita-wanita dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza istadanat ahadukum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'aha. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita telah meminta izin kepada misalkan suaminya untuk pergi ke masjid, maka janganlah kamu mencegahnya untuk pergi ke masjid. Maka hadis ini, ya, menunjukkan bahwa al-mar'ah la tumna al-masajid, maka seorang wanita tidak boleh dicegah untuk pergi ke masjid. Lakin bisyurutin dzakar hal ulama, tetapi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama yang diambil daripada hadis-hadis nabawi. Wa alla takuna, salah satu syarat-syaratnya di antara lain adalah jangan sampai wanita ini pergi ke masjid dengan menggunakan wewangian. Kemudian dia tidak boleh juga mutazayyinah, tidak boleh berhias, walada takhalkhal yasma'u sautah, atau menggunakan perhiasan sehingga terdengar bunyinya, wala thiyaban fakhiran, atau dia menggunakan pakaian yang bisa membuat seorang laki-laki atau laki-laki yang berada di masjid itu tertarik perhatiannya kepada wanita tersebut, ya. Wa alla yuaddi khurujaha ilal ikhtilat birijal, dan tidak menyebabkan keluarnya dia dari rumah atau pergi ke masjid malah menimbulkan ikhtilat dengan laki-laki, ya, atau adanya misalkan yang tidak diinginkan. Wa la yakuna fi khurujiha fitnah aw mafsadah,
Dan ketika seorang wanita ini keluar rumah atau pergi ke masjid tidak menyebabkan adanya mudorot atau adanya fitnah di antara satu sama lain. Wa yahmilu an-nahyu an man'ihinna fil ahadits al-karhatan zihiyah idza kana al-mar'a dzata zawjin aw sayyidin. Itu bisa difahami ya. Jadi pada dasarnya ketika seorang wanita ingin pergi ke masjid dan sudah meminta izin, maka tidak boleh atau tidak berhak untuk dicegahnya. Ya, tapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah disebutkan oleh para ulama yang diambil daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, bisa difahami sampai di sini. Kemudian tapi lebih baiknya di mana? La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Bahwa di sini disebutkan memang tidak boleh mencegah seorang wanita untuk pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, gitu ya. Kemudian di sini juga Imam Yaqulul Hanafiyah, madhab Hanafi, laisat sholatul jamaah masyru'ah lin nisa wa yukrahu dhibahabuhunnal masjid khasyatal fitnah. Bahwa madhab Hanafiyah berkata bahwa sholat jamaah di masjid tidak disyariatkan atau bukan menjadi syariat utama bagi seorang wanita, dan malah makruh untuk pergi ke masjid karena takut adanya timbulnya fitnah. Kalau Syafi'iyah, jama'atul mar'ah fil bait afdal minha fil masjid. Salat jamaahnya seorang wanita di rumahnya mereka masing-masing itu lebih baik daripada di masjid. Wa qala al-Malikiyah, salatun nisa fi buyutihinna afdal min salatihinna fil masajid. Salatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada salat mereka di masjid. Mimma sabaq yattadihu anna salatal mar'ah fi baitiha khairun laha tusalli bi ahliha aw munfaridah fi baitiha. Ya, dijelaskan dari yang sudah tadi kita jelaskan bahwa salatnya seorang perempuan itu di rumah lebih baik dari dengan keluarganya atau sendiri di rumah daripada di masjid. Fa in dzalika astarallaha wa sunnaha, karena itu lebih menjaga dia gitu ya, dan lebih mastur dan lebih mahfud ketika berada di dalam rumah, supaya tidak adanya pertentangan atau tidak adanya isaah wadal'un laha qad yusabbibu khurujaha min fitnah aw fasad, atau terjadinya timbulnya fitnah atau mafsadah ketika dia pergi ke masjid. Fa in kunna wala budda fa'ilat fayajibu an yakhrujna tafilat. Tetapi kalau misalkan memang harus ke masjid, maka jangan sampai di ke masjid ini menimbulkan fitnah. Al-ghairu mutatayyibat, dengan syarat-syarat tertentu, tidak boleh menggunakan parfum, berhias, menimbulkan fitnah atau menarik perhatian laki-laki atau menjadi ikhtilat dengan laki-laki. Wa illa wajib man'uhunna, kalau misalkan syarat ini tidak bisa dipenuhi, maka wajib untuk mencegah mereka pergi ke masjid karena akan menimbulkan fitnah. Ya, kemudian tadi penanya berkata bahwa Syekh melakukan ikhtilat dengan nisa itu kan haram dengan hadis Rasul mamin rajulin ikhtala bi imra'atin illa wa yakunu thalithuhuma syaitan. Apabila ada laki-laki yang berkumpul dengan perempuan, maka tidak lain yang ketiganya adalah syaitan. Maka dirad atau ditentang laisa fi ijtima'i syekhil masjid bi jama'i minan nisa khalwah. Ya, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan Syekh dengan mengajari perempuan di masjid itu bukan disebut dengan khalwah, karena khalwah itu adalah kalau misalkan ada laki-laki dan perempuan berkumpul di tempat yang misalkan sepi gitu ya, yang mana kalau ada kalau ada orang lain yang ingin masuk itu harus dengan izin keduanya. Tetapi Syekh di sini tami'u binisa'il muslimin, bahwa Syekh ini berkumpul dengan wanita di dalam masjid itu untuk mengajarkan mereka ilmu agama yang bisa memperbaiki keadaan wanita-wanita itu, wa husnu muamalatihinna li azwajihinna, dan misalkan memang Syekh ini mengajari kepada wanita tersebut bagaimana cara memperlakukan suami dengan benar, atau menambah ilmu pengetahuannya tentang kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka itu dibolehkan. Fala hurmata fi dzalika, maka tidak diharamkan. Wal yattaqisa rabbahu wa la yalmi syaikhan musliman, maka di sini diingatkan bahwa
penanya ini harus lebih hati-hati menanyakannya dan berbicara, dan jangan menuduh syekh tersebut dengan sembarangan. Karena justru dengan syekh mengajari para wanita-wanita ini di dalam masjid, di taklim ya, karena sekarang kan banyak sekali juga hal-hal yang seperti itu untuk menambah pengetahuan, mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak adanya hal yang disembunyikan, maka itu dibolehkan demi kemaslahatan bersama. Wahatta la yushawisu al-muslim. Kemudian lebih baiknya wal aula an yajtami'u syekhul masjid binisa'il muslimin fi makanin yukhas. Kalau misalkan seorang wanita itu atau misalkan para wanita-wanita muslimin itu diajari di dalam masjid, maka lebih baiknya disediakan tempat yang khusus dan pintu masuk dan keluarnya yang berbeda daripada punya ikhwan atau laki-laki masuk atau keluar dari masjid tersebut, supaya tidak adanya ikhtilat atau berpapasan laki-laki dengan perempuan ketika akan masuk atau keluar masjid. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Jazakumullah khair atas ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan voice note-nya pada siang hari ini dan terakhir pada malam hari ini. Nafa'anallahu bil masyaina fid daraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.